Kita klik. Oke. Kita klik lagi. Oke, sudah berubah ke semula. Halo semuanya, selamat datang di channel Ngoding Mastery. Pada video kali ini, kita akan membuat sebuah website sederhana yang akan kita buat dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Kemudian kita juga akan menambahkan sebuah fitur, fitur dark mode. Jadi ketika button ini diklik ya, maka akan merubah warna color pada teksnya dan juga warna backgroundnya. Dan ketika diklik lagi akan merubah ke warna semula. Nah, ini adalah project yang akan kita buat pada video kali ini. Oke, sekarang seperti biasa buka kode editornya. Dan pastikan teman-teman sudah membuat sebuah folder yang nantinya folder tersebut akan kita gunakan sebagai tempat penyimpanan project yang akan kita buat pada video kali ini. Dan di sini saya sudah membuat sebuah folder dengan nama 7 website dark mode. Kemudian di sini juga saya sudah menambahkan sebuah folder assets. Dan di dalam folder assets ada folder icon dan image. Dan di dalam folder icon ada sebuah gambar yang nantinya gambar tersebut akan kita gunakan sebagai fav icon gitu ya. Kemudian di dalam folder image akan ada beberapa gambar yang nantinya kedua folder atau folder assets ini dapat teman-teman download di kolom deskripsi. Nanti akan saya taruh link Google Drive seperti biasa. Nanti teman-teman tinggal download saja, kemudian pindahkan ke folder project teman-teman. Oke, kita langsung saja buat sebuah file. Seperti biasa, index.html. Kemudian kita akan membuat sebuah folder disk. Nah, ada cara cepat untuk membuat folder dan juga file. Kita bisa klik new file. Kemudian kita ketikkan saja misalkan disk/css/style.css. Nah, nanti otomatis akan terbuatkan folder disk dan folder CSS, kemudian ada filenya style.css. Kemudian satu lagi kita akan membuat sebuah folder JavaScript. Dan di dalam folder JS kita akan membuat sebuah file script.js. Oke, kita pindahkan ke samping ya. Oke, seperti biasa kita akan membuat sebuah struktur HTML terlebih dahulu. Oke, kita bisa ketikkan tanda seru atau HTML5 ya, bebas. Save. Kemudian untuk title-nya opsional, mau mengikuti atau tidak juga tidak apa-apa. Namun di sini saya akan menuliskan atau memberikan misalkan dark mode, Ngoding Mastery. Oke. Kemudian untuk fontnya kita akan membuat atau menambahkan font, dua fontnya yaitu Popin dan juga Roboto. Kita akan berikan fontnya dari font google.com. Namun sebelum itu kita akan membuat sebuah komentar. Misalkan font Poppins, kita Alt Shift bawah. Dan yang kedua adalah Roboto. Untuk menandai saja, oke, kita bisa buka sebuah Google Chrome atau web browser apa saja. Oke, kita pindahkan dulu. Oke, kita akan memberikan fonts.google.com. Kemudian tunggu. Yang pertama kita akan memberikan Roboto. Kita scroll ke bawah, cari yang regular, kemudian yang medium, kemudian bold, dan black. Oke, kita kopikan linknya. Kita copy, kembali ke kode editor. Kita paste di bawah komentar font Roboto. Kemudian yang kedua adalah font Popin. Oke, untuk font Popin kita kembali lagi ke Google Fonts. Kita ketikkan Poppins. Kemudian kita scroll ke bawah. Sebelum itu kita akan remove dulu ya. Kita scroll ke bawah, kita pilih yang light, regular, kemudian medium, kemudian semi bold, bold, extra bold, dan black. Kita pilih saja dulu semuanya untuk jaga-jaga ya. Kita kopikan,
kemudian kita kembali ke kode editor, kita paste di bawah komentar font Popin. Save. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah font awesome. Jadi kita berikan font awesome. Nah, kita buka tab baru, kita ketikkan font awesome CDN. Nah, font awesome ini kita akan menggunakan sebuah icon, yaitu menu bar. Kita kopikan yang paling atas. Kita paste di bawah komentar font awesome. Selanjutnya adalah kita akan memberikan sebuah fav icon. Kita buat fav icon. Kita buat link, kemudian fav icon, kita hapus ctrl spasi, assets, icon, kemudian nm.png. Kita cek. Oh ya, belum dijalankan live servernya. Kita jalankan dulu live servernya, open with live server. Nah, sudah ada ya fav iconnya, sudah berganti ke logo Ngoding Mastery. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kita akan memberikan atau menghubungkan file HTML kita dengan file CSS yang telah kita buat. Kita buat CSS misalkan. Kita ketikkan link, kemudian CSS, ctrl spasi, kita ke this, CSS, dan style.css. Dan tak lupa untuk script.js-nya juga kita harus menghubungkannya. File HTML dengan file JavaScript kita. Kita buat komentar misalkan JS, kita buat script, kemudian yang src, ctrl spasi, ke this, js, dan script.js. Oke, untuk struktur HTML sudah kita buat ya untuk sementara. Oke, selanjutnya kita akan mempersiapkan CSS-nya terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa ke file style.css. Seperti biasa kita akan memberikan sebuah CSS reset. Teman-teman dapat memberikan bintang. Oke. Kemudian marginnya 0, paddingnya 0. Untuk box sizingnya kita beri border box. Kemudian font family-nya kita beri Popin, sans serif. Selanjutnya adalah kita akan mempersiapkan warnanya. Nah, warnanya akan kita berikan dengan menggunakan sebuah pseudo class yang bernama root. Jadi teman-teman dapat memberikan titik 2, kemudian root. Nah, jika teman-teman membuat sebuah website, misalkan big project gitu ya, teman-teman bisa menggunakan sebuah root ya, seperti ini. Tapi kalau misalkan masih kecil gitu ya, project-project kecil-kecilan gitu ya, ya tidak menggunakan root juga tidak apa-apa. Tapi kalau sudah big project, misalkan ya, disarankan untuk menggunakan sebuah pseudo class yang bernama root. Nah, kemudian kita akan memberikan sebuah nama variabel. Untuk nama variabelnya bebas, tapi biasanya seperti ini ya penulisannya, misalkan dash primary class atau primary color atau gitu ya. Jadi kita berikan primary color. Untuk primary color kita akan memberikan warnanya putih. Kemudian yang kedua, kita akan memberikan sebuah secondary color. Untuk secondary color kita akan memberikan sebuah custom color 011, kemudian 627. Kemudian selanjutnya adalah kita akan memberikan input color. Karena di project kali ini ada sebuah input, jadi untuk colornya kita akan memberikan custom color, kemudian titik 2 kita kopikan yang secondary color, kita copy kemudian paste. Nah, kemudian kita arahkan, kita kecilkan opacity-nya segini misalkan ya. Save. Kemudian yang terakhir adalah yaitu custom color.
Untuk nama bebas ya. Untuk custom colornya yang ini adalah 6338EC. Save. Oke, untuk warna sudah kita siapkan. Untuk primary color biasanya dipakai untuk warna yang memang dominan ya, paling banyak dipakai. Biasanya background atau apapun gitu ya. Kemudian secondary color biasanya dipakai untuk huruf. Kemudian ada yang third color biasanya, yang ketiga. Nah, yang ketiga biasanya dipakai untuk misalkan button atau apalah gitu. Jadi biasanya untuk warna ada primary, secondary, sama satu lagi yaitu yang ketiga. Nah, ini adalah warna yang akan kita siapkan untuk pembuatan project pada video kali ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah kerangka websitenya terlebih dahulu. Jadi kita bisa ke file HTML. Oke, di file HTML di dalam tag body, kita akan membuat sebuah header. Nah, di dalam header kita akan membuat dua pembungkus. Pembungkus pertama kita akan membuat sebuah navbar, dan yang kedua adalah hero-nya. Jadi kita buat kelas navbar misalkan, kemudian kita buat container box navbar. Nah, di dalam box navbar kita akan memberikan kelas logo. Kita buat dengan H1 misalkan ngoding titik. Kemudian yang kedua adalah UL dengan kelas menu. Di dalamnya ada li dan di dalamnya ada a. Kita duplikat Alt Shift bawah sebanyak 4 kali. Kita beri pagar. Oke, untuk link pertama kita akan memberikan sebuah beranda. Kemudian yang kedua adalah images. Kemudian yang ketiga adalah about us. Yang keempat adalah support misalkan. Dan yang terakhir adalah join us. Oke, save. Oke, kita cek dulu ya di webnya. Oke, sudah ada. Selanjutnya adalah kita akan memberikan sebuah stylenya. Namun sebelum itu kita akan menambahkan lagi ya. Ini kan untuk menu, kemudian logo. Nah, kita juga akan menambahkan sebuah button switch, kelas button switch untuk light mode sama dark modenya. Kita akan memberikan namanya button switch saja, switch. Oke, di dalamnya kita akan memberikan sebuah icon. Untuk ikonnya kita beri kelas FA, kalau tidak keluar central spasi, FA solid, kemudian FA moon. Nah, untuk yang icon pertama kita akan memberikan dark mode. Kemudian kita duplikat, central shift bawah. Untuk yang ketiga, kedua, kita akan memberikan light mode. Oke, save. Nah, yang pertama ini adalah solid dan yang kedua adalah regular. Save, kita cek. Oke, sudah ada untuk dark dan juga light. Kemudian yang terakhir adalah sebuah menu bar. Kita buat dengan i, panggil kelas central spasi FA solid, kemudian spasi FA bar bars. Nah, save. Oke, kita cek lagi. Oke. Oke, selanjutnya adalah kita akan memberikan stylenya. Jadi teman-teman dapat ke style titik CSS-nya. Oke, yang pertama untuk bodinya. Untuk body kita akan memberikan sebuah background color var. Nah, untuk variabelnya kita akan mengambil dari yang ini, yang primary color. Jadi kita ambil primary color warna putih. Kemudian kita akan memberikan container, widthnya kita buat 90%.
kemudian margin inline agar ke tengah ya. Jadi agar ada space kiri dan kanan. Margin inline. Nah, ini auto. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ada jarak. Oke, selanjutnya kita akan memberikan sebuah padding pada navbarnya. Oke, navbar, header, kemudian titik navbar. Kita akan memberikan padding topnya misalkan 15 pixel. Save, kita cek dulu. Oke, kemudian kita akan memberikan sebuah display flex pada box navbarnya. Oke, kita akan memberikan header, kemudian navbar, box navbar. Kita akan memberikan display flex karena display flex directionnya itu defaultnya row, jadi kita tidak usah memberikan flex direction. Kita berikan justify content, kemudian kita beri space between, kemudian align item center. Save, kita cek dulu. Oke. Selanjutnya adalah kita akan memberikan sebuah style pada satunya dulu. Kita buat header, kemudian navbar, box navbar, kemudian panggil kelas logo dan h1-nya. Oke, untuk font family-nya kita akan memberikan sebuah font family Roboto, kemudian koma sans serif. Kemudian untuk color-nya kita akan memanggil sebuah variabel yang secondary color. Save. Kita cek lagi. Oke. Selanjutnya adalah kita akan memberikan style pada UL-nya. Nah, untuk UL-nya atau kelas menunya kita akan memberikan sebuah display flex. Jadi kita panggil header, kemudian navbar, box navbar, kemudian titik menu. Kita beri display flex, save, kita cek dulu. Oke, sudah satu baris. Kemudian kita akan memberikan sebuah kolom atau kolom gap. Untuk kolom gapnya kita akan memberikan 50 pixel. Save, kita cek dulu. Oke. Kemudian kita akan menghilangkan titiknya dengan memanggil sebuah tag li, navbar, box navbar, titik menu, li. Untuk menghilangkan titik, kita akan memberikan sebuah fungsi style, list style type, kemudian none. Save, kita cek lagi. Oke, dan selanjutnya kita akan memberikan style pada tag A-nya. Kita panggil header, kemudian navbar, box navbar, titik menu, li A. Kita akan memberikan text decoration-nya none agar tidak ada style underline atau garis bawah ya. Kita beri none. Kemudian untuk color-nya sama, kita akan memanggil sebuah variabel secondary color. Save, kita cek dulu. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita akan memberikan style pada menu barnya. Jadi ketika ukuran layar di atas 990 pixel, ukuran lebarnya ya, maka kita akan menghilangkan menu barnya. Dan ketika ukuran lebar di bawah 990 pixel, kita akan menampilkan menu barnya. Dan untuk menu-menunya kita akan hilangkan. Dan selanjutnya adalah untuk button switch, kita akan menyisakan button light mode-nya. Dan untuk button dark mode kita akan hilangkan. Jadi ketika button light mode diklik, maka akan berubah menjadi button dark mode. Dan button dark mode diklik akan kembali menjadi button light mode. Oke, caranya kita bisa kembali ke code editor. Kita akan menghilangkan sebuah menu barnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa panggil header, kemudian navbar, box navbar, kemudian FA bars. Kita akan memberikan font size-nya terlebih dahulu alias ukuran dari ikonnya. Kita akan memberikan 24 pixel. Untuk color-nya kita akan memberikan sebuah variabel custom color. Save.
Oke, selanjutnya adalah kita akan menghilangkan menu barnya. Oke, kita cek. Nah, sudah menghilang. Nah, akan tetapi stylenya akan berubah. Nah, supaya menu-menu ini berada di kanan, kita akan memberikan sebuah fungsi flex. Oke, sebelum itu kita akan hilangkan dark mode-nya ya. Jadi kita bisa panggil header, kemudian navbar, box navbar, button switch, kemudian titik dark mode. Kita akan berikan display none. Save, kita cek dulu. Oke, kita akan memberikan style pada ikonnya. Kita panggil header, kemudian navbar, box navbar, button switch, kemudian i. Untuk ukurannya kita akan memberikan 24 pixel sama 24 pixel, kemudian untuk colornya kita buat black. Kita akan mengurangi opacity-nya. Misalkan 6. Kemudian untuk kursornya kita akan memberikan pointer. Save, kita cek dulu. Oke ya, sudah berubah. Selanjutnya kita akan memperbaiki menu-menunya ya. Jadi kita bisa ke bagian atas. Nah, di sini kita akan memberikan sebuah fungsi flex. Kita akan memberikan flexnya 1. Oke, kita cek. Oke. Nah, maksud dari 1 itu adalah supaya full ya. Ininya full satu layar sampai sini. Kemudian kita akan memberikan sebuah justify content. Justify content flex n, agar konten yang ada di dalam kelas menu akan berada di kanan. Kita cek. Oke, sudah berubah. Kemudian kita akan memberikan margin right. Margin right 50 pixel. Save, kita cek. Oke, sip. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah hover ya pada A-nya. Jadi kita bisa panggil di sini saja. Kita panggil header, kemudian navbar, box navbar, kemudian titik menu, lia, titik 2 hover. Ketika di hover kita akan memberikan sebuah color variable yang custom color. Save, kita cek. Oke, sip. Selanjutnya kembali ke code editor. Nah, ini kan di ukuran 990 pixel ke atas. Untuk menu barnya kita hilangkan. Nah, ketika di ukuran 990 pixel ke bawah, kita akan menampilkan menu barnya. Jadi caranya kita bisa panggil sebuah media query. Kita panggil add media screen and max width. Ketika ukuran lebarnya maksimal 990 pixel, kita akan memanggil sebuah menu bar. Navbar, box, navbar, kemudian titik, FA, bars. Nah, ketika maksimal atau ukuran lebarnya di bawah 990 pixel, kita akan menampilkan menu barnya dengan memberikan display block. Save, kita cek. Oke, kita inspect. Kita kecilkan. Nah, sudah ada. Selanjutnya adalah kita akan menghilangkan menunya. Kembali ke code editor, kita akan manggil header, kemudian titik navbar, box, navbar, menu. Kita akan memberikan display none. Save, kita cek. Oke, selanjutnya kita akan memperbaiki icon light mode-nya. Kita panggil header lagi. Kemudian navbar, box navbar, kemudian button switch. Kita akan memberikan display flex. Kita buat flexnya 1. Justify content flex n. Save, kita cek dulu. Oke, kita akan memberikan margin ya, agar ada jarak. Kita berikan margin right-nya, misalkan kita coba 20 pixel. Kita cek. Oke, 10 pixel.
Save. Oke, 10 pixel saja. Oke. Oke, untuk navbar kita break dulu ya. Kita beralih ke hero. Oke, kita buat hero dulu. Ke bagian HTML. Di bawah pembungkus navbar, kita akan membuat sebuah kelas hero. Oke, sebelum itu kita akan menandai dengan komentar ya, supaya tidak bingung. Kita buat navbar yang ini. Duplikat, kita pindahkan ke bawah dengan Alt. Kemudian kita duplikat lagi. Duplikat, kita buat header hero. Oke, kita pindahkan ke bawah. Oke, di dalam kelas hero kita akan membuat sebuah kontainer. Kemudian box hero. Nah, di dalam box hero ini kita akan membuat sebuah hazard terlebih dahulu untuk judulnya ya. Kita buat dengan background abstract. Kita ke bawahkan for your website. Save. Kemudian di bawah satu kita akan membuat sebuah paragraf dengan 10 kata saja. Kemudian di bawah paragraf kita akan membuat sebuah button dan juga input. Nah, kita akan bungkus dengan menggunakan kelas yang namanya button. Kemudian kita buat buttonnya, misalkan search. Di bawah button kita akan membuat sebuah input. Nah, save saja. Kita cek. Oke, sudah ada ya. Kemudian kita akan memberikan sebuah style terlebih dahulu ya, untuk H1, paragraf dan juga buttonnya. Dan inputnya juga. Oke, kita ke CSS. Kita panggil hero. Kemudian box hero. Nah, untuk box hero ini kita akan memberikan sebuah text align center agar ke tengah semua. Oke, sudah ke tengah. Kemudian kita akan memberikan sebuah margin top agar ada jarak dengan navbarnya. Margin top 50 pixel. Kita cek lagi. Oke. Kemudian kita akan panggil hero. Kemudian box hero H1. Untuk H1 font size-nya kita akan memberikan ukurannya 60 pixel. Kemudian kita akan memberikan margin bottom agar ada jarak dengan paragrafnya. Kita berikan 10 pixel. Kemudian line height-nya kita buat 1.1 agar tidak terlalu jauh. Untuk font weight-nya kita buat 900. Dan terakhir untuk color-nya kita akan panggil variable secondary color. Save, kita cek. Oke, sudah berubah. Selanjutnya ke paragraf. Kita panggil hero, kemudian box hero P. Untuk paragraf kita akan berikan margin bottom sama agar ada jarak dengan buttonnya. Kita buat 20 pixel. Kemudian colornya kita buat variable secondary color. Save. Kita cek lagi. Oke. Kemudian button dan juga inputnya kita panggil hero. Kemudian box hero. Kemudian button. Sebelum itu kita akan memberikan sebuah display flags pada buttonnya agar button dan juga inputnya menjadi satu baris ya. Oke, kita beri display flags. Kemudian kita cek dulu. Nah, sudah berubah. Selanjutnya kita akan memberikan justify content center agar ke tengah. Oke. Kemudian align item center. Oke. Oke, kita buat style pada buttonnya terlebih dahulu.
kita panggil hero, box hero, kemudian button, kita panggil minimal width-nya. Untuk minimal width-nya kita buat 120 pixel. Oke, kita cek dulu. Oke. Untuk height-nya kita buat 45 pixel. Save. Oke. Kita buat background color-nya dengan variabel kita panggil yang custom color. Save. Oke. Untuk bordernya kita buat none agar tidak ada border. Kemudian kita buat colornya menjadi primary color. Atau kita buat white saja langsung. Save, kita cek. Oke. Kemudian kita akan memberikan kursor pointer. Kemudian margin right-nya kita buat misalkan 2 pixel. Save, kita cek dulu. Oke, ada jarak. Dan terakhir adalah font size. Untuk font size-nya kita akan besarkan menjadi 14 pixel. Oke, sip. Oke, kita beralih ke input. Oke, kita panggil hero, kemudian box hero, button, input. Oke, untuk input width-nya kita akan berikan 700 pixel. Kemudian height-nya kita buat 45 pixel. Kita buat font size-nya 16 pixel. 16 pixel. Oke, kita cek dulu. Oke, nah sudah 16 pixel ya. Oke, kita buat padding ya, agar ada jarak ke dalam. Kita buat padding inline saja. Inline, kita buat 10 pixel. Save, kita cek. Oke, sip. Untuk bordernya, kita buat 1 pixel solid. Kita panggil variabel input color. Save, kita cek. Oke. Oke, selanjutnya adalah kita akan memberikan sebuah gambar ya di bawah inputnya. Jadi bisa kembali ke HTML. Kita buat di sini saja, di bawah kelas button. Kita buat kelas misalkan hero image. Kemudian kita panggil image. Kita panggil dengan ctrl spasi. Kemudian kita arahkan ke folder asset, image, abstract 1. Kita duplikat, alt shift bawah, 1, 2, 3. Kita ganti menjadi 2, 3, 4. Save. Kita buat unsplash dulu, unsplash.com. Kita copy. Kita paste. Oke, save, kita cek. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita akan memberikan style pada image-nya. Jadi kita bisa panggil hero, kemudian box hero, kemudian hero image. Kita buat dengan menggunakan display grid. Grid template column, kita buat repeat, auto fit. Kemudian koma, min max. Minimal ukuran kita akan buatnya menjadi 150 pixel. Kemudian koma, maksimalnya 1 fr. Save, kita cek dulu. Oke. Kemudian kita akan berikan sebuah gap agar ada jarak. Gapnya kita buat 10 pixel misalkan. Kita cek dulu. Oke. Dan terakhir kita akan berikan sebuah margin top. Margin topnya kita buat misalkan 50 pixel. Kita cek. Oke, terlalu atas, terlalu bawah. Save. Oke, cukup ya 30 pixel.
Oke, selanjutnya kita akan memanggil sebuah image-nya. Hero box hero, kemudian hero image. Kita panggil image. Width-nya kita buat 100%. Height-nya kita buat 100%. Save, kita cek. Oke, sip. Oke. Selanjutnya kita inspect. Oke, kita cek di ukuran 1200. Oke, 990. Oke. Oke, kita kecilkan ya di ukuran 990 pixel untuk H1-nya. Jadi ke 990 pixel kita panggil hero, kemudian box hero, kemudian H1. Untuk font size-nya kita kurangi menjadi 55 pixel. Save, kita cek. Oke, kita kecilkan lagi di ukuran 768. Oke, di ukuran 768 kita akan mengecilkan H1-nya lagi. Kita kembali ke kode editor. Kita buat media query and max width 768 pixel. Oke. Kemudian kita panggil hero box hero, kemudian H1. Untuk font size-nya kita akan menguranginya menjadi 35 pixel. Save. Kita cek. Oh, terlalu kecil ya. 45. Save. Kita cek lagi. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan mengecilkan ukuran lebar pada buttonnya. Kita kembali ke kode editor. Kita panggil hero, kemudian box hero. Kita panggil class button, kemudian button. Untuk min width-nya yang asalnya 120 pixel, kita akan mengecilkannya menjadi 100 pixel. Save, kita cek dulu. Oke, kita kecilkan di ukuran 575. Oke, di ukuran 575 kita akan mengecilkan H1-nya. Oke, kita buat media query lagi. Media screen and max width 575 pixel. Kita panggil hero box hero H1. Untuk font size-nya kita rubah menjadi 35 pixel. Save, kita cek. Oke, selanjutnya kita akan memberikan sebuah padding inline ya pada P-nya. Oke, kita panggil hero. Ini titik hero, kemudian box hero, P. Kita beri padding inline. Kita berikan 20 pixel. Save, kita cek. Oke, sudah ada jarak ke dalam. Selanjutnya kita akan mengecilkan lagi di ukuran 475. Oke, di ukuran 475 kita akan mengecilkan ukuran paragrafnya. Kita buat media query lagi. Media screen and max width 475 pixel, kemudian kita panggil hero box hero, kemudian P. Font size-nya kita rubah menjadi 14 pixel. Oke, sip, sudah berubah. Oke, kita kecilkan lagi di ukuran 375. Oke, di ukuran 375 kita akan merubah ukuran pada inputnya. Oke, kita kembali ke kode editor. Kita panggil lagi media screen and max width 375 pixel. Kita panggil hero, kemudian box hero, kemudian button input. Untuk width-nya kita akan berikan 100% agar menyesuaikan dengan lebar layar. Kita cek, kita kecilkan. Oke, sip, sudah berubah. Oke, kita cek dengan menggunakan
sebuah Chrome extension ya. Ini nih, Mobile Simulator. Oke, kita klik kanan, kemudian kita klik Active the Mobile. Nah, ini adalah ukuran di HP iPhone 12 Pro. Nah, jika ada iPhone 12 Pro Max akan seperti ini. iPhone 5 akan seperti ini. Nah, ini kalau iPhone 5 itu kan lebar maksimalnya 320. Jadi kalau ingin dikecilkan, teman-teman dapat mengecilkannya ya dengan menambahkan media query lagi dengan max width 320 pixel. Oke, ini adalah iPhone SE. Kemudian Samsung, Xiaomi. Kita lihat di iPad. Seperti ini ya. Oke, kita lihat di ukuran MacBook. Oke, ini MacBook. Oke, sip. Oke, selanjutnya kita akan memfungsikan dark mode-nya. Jadi ketika button light mode ini diklik, kita akan merubah button light mode ini menjadi button dark mode. Dan yang kedua adalah kita akan merubah keseluruhan dari color-nya. Untuk warna background-nya akan kita rubah menjadi warna kehitaman, dan untuk teks-teksnya akan kita rubah menjadi warna putih. Jadi kita bisa kembali ke code editor. Oke, sebelum itu kita akan membuat sebuah kelas baru pada file CSS-nya. Oke, kita buat di bawah root saja. Kita buat kelas dengan nama dark mode active misalkan. Nah, ketika dark mode aktif, maka akan merubah warna dari primary color dan juga secondary color. Jadi kita bisa kopikan saja, kemudian paste. Nah, untuk secondary colornya yang asalnya hitam, akan kita rubah menjadi warna putih. Kita bisa panggil FFF. Kemudian untuk primary colornya, yang asalnya putih ya, akan kita rubah menjadi warna kehitaman. Kita akan panggil sebuah custom color yang kita beri 0D0 C1D. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke script.js. Oke, kita buat variabel yang dimana akan memanggil kelas dark mode dan juga light mode. Jadi kita bisa panggil const kemudian light mode sama dengan dokumen titik query selector. Kita panggil titik light mode, save. Yang kedua kita panggil const dark mode sama dengan dokumen titik query selector titik dark mode. Nah nih, dark mode. Oke, save. Oke, jadi ketika light mode diklik, maka kita akan memberikan sebuah kelas baru pada body, yang dimana kelas baru itu sudah kita buat di file CSS. Nah ini. Jadi kita bisa kembali ke script.js. Kita panggil light mode titik add event listener. Klik. Kita buat function dengan arrow function. Oke. Ketika light mode ini diklik, kita akan menambahkan sebuah kelas baru pada body. Kita bisa panggil dokumen titik body titik class list titik toggle. Kemudian kita buat dengan yang kita berikan ya pada file CSS, yaitu yang ini. Jadi kita panggil dark mode active. Save. Kita cek. Kita inspect. Oke, kita perhatikannya di bodinya. Ketika light mode diklik, nah akan ada kelas baru, yaitu dark mode active, yang dimana style pada dark mode active ini adalah akan merubah warna color pada primary color dan juga secondary color. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, selanjutnya adalah kita akan merubah pada button light-nya. Jadi ketika button light mode ini diklik, nah kita akan menghilangkan button light mode-nya.
dan button dark mode-nya akan kita munculkan. Oke, kita kembali ke code editor. Caranya kita bisa panggil di bawah dokumen titik body ini, misalkan dark mode titik class list titik toggle. Kita panggil misalkan aktif. Dan yang kedua adalah light mode titik class list titik toggle. Sama kita akan memberikan kelas aktif. Oke, save. Kembali ke style.css. Kita akan berikan di sini saja. Oke, kita panggil header. Kemudian navbar, box navbar, btn, switch, yang light mode, titik aktif. Ketika light mode aktif, kita akan berikan displaynya none, alias menghilangkan button light mode-nya. Kita cek, kita klik, nah akan hilang ya. Kemudian kita akan memunculkan button dark mode-nya. Jadi kita bisa panggil header, navbar, kemudian box navbar, button switch, kemudian dark mode aktif. Bukan yang ini. Dark mode titik aktif. Ya, kita akan memunculkan button dark mode-nya. Kita cek. Nah, sudah ada ya. Selanjutnya adalah kita akan memberikan warna. Kita buat color-nya misalkan variabel yang secondary color alias warna putih. Kita cek. Nah, sudah ada. Oke, selanjutnya adalah, nah ini bisa diklik, misal kita refresh dulu ya. Nah, ketika diklik akan berubah. Namun, ketika diklik lagi, button dark mode-nya tidak akan berubah ya. Tidak akan kembali ke warna semula. Nah, caranya kita bisa kembali ke code editor. Di bagian script.js kita bisa panggil dark mode, add event listener, klik, kemudian koma, kita akan buat dengan arrow function. Nah, ketika dark mode diklik atau button dark mode diklik, kita akan menghapus kelas pada bodinya. Jadi kita bisa panggil dokumen titik body titik class list titik remove. Kita bisa meremove kelas dark mode aktif. Save. Kita cek. Kita klik. Oke. Ketika klik lagi. Oke, sudah menghilang. Namun untuk buttonnya belum berubah ya. Jadi kita bisa kembali ke script.js. Kita bisa panggil dark mode titik class list titik remove aktif. Kemudian yang kedua adalah light mode class list titik remove aktif. Save. Oke, kita cek. Kita klik. Oke. Kita klik lagi. Oke, sudah berubah ke semula. Oke, kita cek di ukuran mobile dengan menggunakan extension Chrome. Nah, inilah tampilan mobilenya ya. Ketika diklik, nah akan berubah. Ketika diklik lagi, akan kembali semula. Misalkan kita lihat di ukuran MacBook. Oke, ini ukuran MacBook. Kita klik. Oke, kita klik lagi. Oke, sip ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel Ngoding Mastery. Yang mana pada video kali ini, kita sudah membuat sebuah website sederhana dengan fitur dark mode. Yang ketika button light mode ini diklik, maka akan merubah warna color dan juga background colornya. Dan ketika diklik lagi akan merubah ke warna semula. Nah, inilah website sederhana yang telah kita buat dengan fitur dark mode. Nah, tentunya cara yang saya pakai salah satu yang biasa digunakan untuk membuat sebuah fitur dark mode. Dan pastinya ada cara yang lainnya. Jadi, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.